Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 6 kendaraan terlibat kecelakaan di ruas tol Gayam Sari, Kota Semarang. 1 orang luka berat. Seorang siswa SMA di Banyumas diduga menjadi korban perundungan hingga trauma. Bendera merah putih berkibar di puncak Gunung Slamet jelang HUT Kemerdekaan RI. Enam kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Gayam Sari, Kota Semarang. Kecelakaan itu menyebabkan 1 orang luka berat dan 2 orang luka ringan. Pada Jumat malam, 6 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tol Gayam Sari, tepatnya di kilometer 432 seksi C, Kota Semarang. Kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu truk tronton, truk kontainer, truk box, dan 3 kendaraan kecil. Akibat kecelakaan ini 1 orang luka berat dan 2 orang luka ringan. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan medis. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan beruntun. Mereka meminta keterangan awal dari sejumlah saksi, diantaranya pengendara yang terlibat kecelakaan. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi kecuali truk tronton yang menyangkut di pembatas jalan. Polisi masih menunggu alat bantuan untuk evakuasi truk tersebut. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, yang luka berat 1, tadi kakinya, sama luka ringan 2. Sudah dievakuasi ke rumah sakit dan kita harus sudah bisa normal kembali ya. Jadi sudah kita evakuasi, tinggal 1 tronton ini nunggu tren. Gitu. Jadi kita belum bisa menyimpulkan, jadi dari fakta-fakta di lapangan kita minta keterangan, jadi baru kita bisa menyimpulkan kenapa terjadi laka ini. Kecelakaan beruntun sempat menyebabkan lalu lintas dari arah selatan Kota Semarang menuju ke arah Jatingaleh macet sepanjang 2 km. Tetapi setelah evakuasi selesai, lalu lintas kembali normal. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Jelang Hari Kemerdekaan, anggota polisi kian rajin membagikan bendera merah putih ke pengguna jalan. Di Kabupaten Semarang, total ada 20.000 bendera yang dibagikan ke warga dalam kurun waktu 6 hari. Sabtu lalu, Satlantas Polres Semarang sibuk membagikan bendera merah putih ke pengguna jalan. Salah satu lokasi yang jadi sasaran adalah Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang. Saat kendaraan berhenti, disitulah polisi membagikan bendera merah putih. Aksi ini tentu punya tujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam momentum menyambut Hari Kemerdekaan yang kurang dari sepekan. Untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 supaya lebih meriah lagi, kita bagikan bendera. Seperti sudah membagikan kurang lebih 20.000 bendera kepada masyarakat sampai dengan hari ini. Selama 6 hari sudah ada 20.000 bendera merah putih yang dibagikan ke pengendara roda 2 hingga roda 4. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, lain halnya dengan anggota TNI memperingati HUT Kemerdekaan ke-80 RI, 10 prajurit pangkalan TNI AL Lanal Tegal melakukan pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Slamet. Sepuluh prajurit TNI AL dari Lanal Tegal menapaki jalur pendakian Gunung Slamet rute Bambangan Purbalingga. Pendakian gunung tertinggi di Jawa Tengah ini membawa misi pengibaran bendera merah putih di puncak Slamet untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Meski usia tak muda lagi, para prajurit menaklukkan tanjakan demi tanjakan. Untuk tahap berikutnya, semangat bagus. Sesekali rombongan beristirahat mendirikan tenda. Jelang matahari terbit, para pendaki telah mencapai puncak membawa merah putih dan melakukan upacara kecil. Kepada bendera merah putih, hormat!
Di ketinggian lebih dari 3.400 meter di atas permukaan laut, bendera merah putih berkibar dengan semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Ini ada 10 orang prajurit Larangan Tegal yang mengikuti pendakian Gunung Slamet untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih di atas Gunung Slamet. Kita bisa mengibarkan merah putih di atas ketinggian Gunung Slamet dengan semangat yang luar biasa. Kita sudah menempuh medan yang begitu jauh dari pos 1 sampai pos 9 dan lanjut ke summit. Ya. Pengibaran bendera merah putih di atas gunung ini diharapkan juga dapat memberikan teladan pada generasi muda agar selalu cinta tanah air, memiliki jiwa patriotisme membela merah putih. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal. Sementara warga di Dusun Beranggah, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang memaknai semangat Hari Kemerdekaan dengan membuat bendera merah putih raksasa. Warga Dusun Beranggah, Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang menunjukkan rasa cinta tanah air dengan mengibarkan bendera merah putih raksasa. Bendera dengan panjang 50 meter dan lebar 3 meter dibuat khusus untuk menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi warga Dusun Beranggah, bendera bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga identitas nasional yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Biaya bendera raksasa ini pun murni swadaya dari masyarakat. Jadi ini salah satu bentuk kreativitas dari warga RT 06, RW 8 ingin mempunyai satu ikon, Pak. Peringatan HUT RI ini benar-benar melekat nasionalisme kita dengan adanya bendera raksasa ini. Panjang dari bendera ini adalah panjangnya 50 meter dengan lebar 3 meter, Pak. Mengibarkan bendera merah putih raksasa diharapkan dapat meningkatkan semangat nasionalisme, terutama generasi muda agar lebih mencintai Indonesia. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kalau lomba tarik tambang mungkin kita sering mendengar ya, tetapi pernahkah Anda melihat lomba tarik mobil derek? Ya, inilah yang digelar Dinas Perhubungan Kota Solo untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah aba-aba, dengan sekuat tenaga kedua tim menarik tali tambang yang telah diikat dengan 2 mobil derek yang biasa digunakan petugas di Sub Solo. Lomba unik yang berlangsung Jumat pagi adalah rangkaian memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan perkara yang mudah, menarik mobil derek dengan bobot sekitar 5 ton ditambah beberapa penumpang. Mobil ditarik dengan sekuat tenaga sekitar 50 meter ke garis finish. Semangat juang ditunjukkan walau beberapa peserta terjatuh. Sampai jatuh-jatuh ini tadi. Iya, Pak. Ini semangat panglima, Pak. Tapi nggak masalah ya, Pak, kalah ya? Nggak masalah. Pak, mengetes teman-teman karena di lapangan itu kan teman butuh kekuatan. Untuk mengetes teman-teman dan untuk ya olahraga jaga kesehatan. Bagi para peserta, kalah menang bukan menjadi tujuan dalam perlombaan, tapi semangat kebersamaan menjadi tujuan utama. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Lomba tak kalah menarik dilakukan para lansia. Lomba estafet stick dan voli digelar para lansia. Tetapi bukan di lapangan biasa, melainkan di kolam renang. Menarik bukan? Ini dia liputannya. Di kolam renang Gentan Sukoharjo, telah bersiap para lansia di 4 jalur. Ini bukanlah lomba renang, tetapi lomba estafet lari di dalam air. Masing-masing tim terdiri dari 4 orang, lari estafet di dalam kolam renang sepanjang 50 meter. Meski tergolong lansia, ibu-ibu masih tampak gesit. Teriakan dan dukungan dari rekan-rekan menambah semangat para peserta lomba.
Lomba lari estafet di kolam renang ini dilakukan untuk memeriahkan HUT ke-80 RI yang digelar komunitas TikTok Aquarobik. Tentu saja lari di dalam air memerlukan tenaga yang lebih besar. Peserta dari lintasan kedua walau kalah cepat di awal akhirnya bisa menjadi pemenang. Berbeda ya sepertinya di darat ya, karena kalau di air itu kita harus berusaha untuk melampaui cepat-cepat, antara di dalam air itu memang lebih berat. Yang punya masalah kesehatan banyak sekali yang cocok, misalnya saraf kejepit itu sudah ada perbaikan. Terus saya sendiri yang saya alami, saya dulu sholat untuk ruko, untuk sujud, untuk duduk lagi nggak bisa. Duduk di kursi, sekarang saya sudah normal kembali. Berarti untuk di air ini memberi manfaat untuk bagi kesehatan juga ya Bu ya? Iya. Tak hanya menyemarak. Untuk lansia bagus sekali ya. Selain lomba lari estafet dalam air, lomba menarik lainnya adalah voli dalam air. Kendati jarang memainkan olahraga ini dan sering gagal dalam servis voli, para peserta lansia tampak ceria dan bersemangat mengikuti lomba hingga akhir. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.